Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I hope you guys can keep healthy and also keep safe. Because as we know that COVID-19 has been spreading all around the world, including our country Indonesia, and the amount is just up and up. Jadi saya harap kalian semuanya baik-baik aja, kalian bisa jaga kesehatan dan tetap jaga imunitas tubuh kalian supaya juga kalian terhindar dari virus tersebut. Karena seperti yang kita tahu, angka dari COVID-19 ini semakin meningkat dari hari ke hari. Sebenarnya seharusnya menurun ya, karena kan vaksin udah datang sekarang. Tapi saya nggak tahu deh kenapa ini angkanya semakin meningkat dari kemarin. Pokoknya meningkat terus deh. So, this is 11 Science 1, right? Okay. The secretary, please check the attendance list. Jadi ini bener kan kelas 11 IPA 1? Oke. Sekretaris, tolong cek dulu ya absen. Tell me who's not coming today. Kasih tahu saya siapa yang nggak datang hari ini dan kasih tahu apa alasan. Oke? Nanti kamu catat aja di situ di bawah absennya. Kasih tahu alasannya yang jelas. Okay. Last week we have discussed about descriptive paragraph. So now we can go to the next discussion. That's about narrative paragraph. Jadi minggu lalu kita udah bahas kan mengenai paragraf deskripsi, yang mana deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu secara detail biasanya. Nah, karena kita udah membahas itu, jadi sekarang kita membahas mengenai paragraf cerita. Bagaimana kita bisa membuat cerita yang dimulai dari naratif paragraf ini. Jadi pertama saya akan memberitahu kalian the very basic knowledge about this lesson, narrative paragraph. So I will introduce you and remind you again about what is paragraph. So paragraph is a group of sentences put to form a group. Jadi sebenarnya paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang dibuat ke dalam satu kelompok. There are usually 3 and 8 sentences. Paragraphs can begin with an indentation about 5 spaces. Jadi biasanya ada sekitar 3-8 kalimat dalam satu paragraf. Nah, tanda-tanda paragraf ini adalah ketika ada spasi yang menjorok ke dalam. Kemudian ada juga punctuation, something like a punctuation. And then paragraph is made a signal when the writer changes the topic. Jadi ketika seorang penulis itu mau mengubah topik pembahasannya dari yang satu ke yang lainnya, itu biasanya dia bikin paragraf baru. Misalnya di paragraf pertama dia bikin mengenai bibliografinya atau biodata dari seseorang. Nah, yang kedua dia bikin sejarah sukses dari orang tersebut gitu. Oke. Maaf, saya belum kasih tahu kalian itu ada di halaman berapa. Itu ada di buku kalian, buku paket halaman 28. Kalian bisa buka aja langsung ya sekarang. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai definisi dari naratif paragraf itu sendiri. So naratif paragraph itu tells a story, itu menceritakan satu cerita. Something happens first, second, third, etc. Apa yang terjadi dari satu waktu, satu momen ke momen berikutnya. Kemudian naratif paragraf ini juga biasa digunakan untuk menulis cerita fiksi, cerita hayalan. Jadi kita bisa menghayalkan sesuatu dan menuangkannya ke dalam bentuk cerita yang bisa kita tulis. Jadi karena naratif paragraf ini bisa menuliskan mengenai hayalan kita, fiksi gitu kan. Jadi kita bisa punya kebebasan dalam menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita gitu. Seperti paragraf-paragraf yang lainnya,
Narrative paragraph also have a pattern. Jadi elements of argumentative paragraph, topics, and topic sentence. Jadi di pre-writing itu menolong kita untuk mengcover mengenai apa yang kita mau bikin gitu. Awalnya apa yang mau kita bikin. Kemudian yang kedua adalah brainstorming, pengenalan mengenai terhadap sesuatu yang akan kita jelaskan atau kita ceritakan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah the scariest experience in our life or the happiest. Jadi kayak momen-momen yang paling mengerikan atau momen-momen yang paling menyenangkan. Yang penting itu adalah satu hal yang sangat memorable atau yang sangat melekat di dalam pikiran kita, yang benar-benar menarik perhatian kita untuk kita tulis cerita tersebut ke dalam paragraf cerita yang akan kita buat itu. Nah, kemudian yang kedua ada developing detail. Nah, di the paragraph ini with details that tell the story, focusing on the purpose in your topic sentence. All the details in the dishwasher paper should illustrate how awful the day was. Jadi, developing idea ini menjelaskan lebih dalam, deep understanding about something that we want to deliver, atau sesuatu yang mau kita ceritakan. Jadi kalau misalnya di pre-writing itu tadi ada, kita udah mengenali nih cerita apa yang bakalan kita bahas nantinya ke bawah ke dalam cerita tersebut ya. Nah, di developing detail ini, cerita tersebut maksudnya dibahas lebih rinci gitu, sedetail mungkin. Bahkan misalnya seperti langkah kaki orang berjalan dari kelas keluar kelas aja itu bisa diceritakan ke dalam part ini, pattern ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah concluding sentences and finishing touches. After finishing the narrative paragraph, create a concluding sentence of tie the elements of the story together and remind your reader of your purpose. Nah, jadi di concluding sentence and finishing ini kita kayak menciptakan satu kalimat yang mana itu merupakan kesimpulan dari semua cerita yang udah kita ceritain di atas tadi, di paragraf atas, di development detail sama di pre-writing. Kita juga mengingatkan sama si pembaca ini apa sih tujuan kita menulis cerita ini gitu. Jadi pembaca juga bisa masuk ke dalam cerita tersebut. So because I have delivered you about the knowledge of narrative paragraph, so I have an exercise for you. Don't be sad, it's not that much, it's not that many, jadi karena saya udah kasih tahu ke kalian semua mengenai naratif paragraf, mulai dari definisinya sampai patternnya. Jadi saya sekarang mau kasih kalian tugasnya adalah kalian bikin pre-writing. Nah, di pre-writing ini kalian pertama harus menentukan tokohnya itu naratif paragraf yang saya mau di sini adalah naratif paragraf fiksi yang isinya adalah fiction. Jadi kalian pertama bisa menentukan karakternya dulu, terus kalian pilih temanya apa, kalian mau bikin cerita yang kayak apa. Misalnya cerita tentang putri kerajaan atau cerita tentang cerita tentang tragedi seperti legenda atau yang sebagainya. Terserah kalian lah mau cerita apa gitu kan. Saya cuma mau pre-writingnya aja ya, jangan developing detail ataupun concluding sentence dan finishing. Saya cuma mau pre-writing aja. Itu kalian bisa kerjain sekarang karena waktu juga udah habis. Kalian bisa kumpulin itu minggu depan ke saya langsung, oke? I think that's all for today. Thank you for paying attention for this learning process. I hope you guys can finish your assignment and also you can get new knowledge from my explanation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.